Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tidak terasa sudah di akhir bulan Oktober. Saatnya aku membuat format laporan keuangan usaha kecil aku untuk bulan November. Tonton sampai habis ya, semoga bisa menginspirasi. Untuk format laporan penjualan, aku buat di video terpisah. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Usaha kecil yang aku jalankan sekarang adalah tas anyaman. Kalau kalian mau melihat-lihat tas anyaman aku, kalian bisa buka link yang ada di deskripsi box. Untuk bulan November, aku membuat format laporan keuangan usaha kecil yang baru. Untuk format laporan lama, hanya terdiri dari laporan penjualan yang digabung dengan laporan keuangan. Karena keuntungan pada saat itu hanya dialokasikan untuk putar tambahan modal. Karena usaha ini sudah mulai jalan, aku membuat format laporan baru yang lebih detail dan kemana alokasi keuntungan yang aku peroleh akan aku gunakan. Untuk itu, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Format laporan keuangan usaha kecil ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu modal, gaji karyawan, dan keuntungan. Besarnya modal, gaji karyawan, dan keuntungan ini adalah hasil dari rekap penjualan barang di bulan Oktober dan akan diisi nominalnya nanti pada tanggal 1 November setelah selesai merekap semua hasil penjualan di bulan Oktober. Tujuan dari membuat laporan ini agar uang yang dihasilkan dari hasil penjualan tidak tercampur antara modal dan keuntungan. Selain itu, kita jadi tahu apakah penjualan kita meningkat, apakah modalnya sudah kembali, seberapa keuntungan yang dihasilkan, dan untuk apa saja uang yang dari hasil keuntungan itu kita gunakan. Tabel modal terdiri dari kolom tanggal, deskripsi, jumlah, harga, dan sisa. Tabel yang ini menunjukkan barang apa saja yang dibeli dan berapa jumlahnya yang nantinya digunakan sebagai bahan produksi. Untuk deskripsi pertama, tertulis saldo tanggal 1 bulan November tahun 2020 yang menunjukkan jumlah modal untuk bahan produksi selama bulan November. Untuk deskripsi selanjutnya, bisa dituliskan belanja bahan selama bulan November. Di akhir baris tertulis total untuk menunjukkan berapa modal yang dikeluarkan untuk bulan November. Gaji karyawan. Untuk tabel pertama adalah gaji total karyawan untuk bulan November, di mana mereka sudah bekerja selama bulan Oktober. Gaji ini akan diserahkan setiap tanggal 1 tiap bulannya. Tabel kedua berisi kolom tanggal, nama, dan gaji yang diterima. Untuk saat ini, alhamdulillah sudah mempunyai 1 karyawan. Namun, aku menuliskan nama suami dan aku dalam kolom nama karyawan juga, karena aku juga memposisikan diri sebagai karyawan yang mendapatkan gaji di tiap bulannya atau bisa dikatakan menggaji diri sendiri. Tujuannya adalah agar hasil keuntungan usaha yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Keuntungan hasil usaha aku bagi menjadi 2. Yang pertama, sedekah 5%, yang kedua, tabungan. Jadi usaha ini aku khususkan memang untuk menabung.
Sedekah di sini dibagi lagi untuk anak yatim dan untuk membeli air mineral setiap hari Jumat serta lain-lain. Lain-lain di sini bisa dibagikan kepada orang tua, saudara, atau orang-orang yang membutuhkan. Sedekah anak yatim aku anggarkan tiap hari Jumat sebesar Rp10.000. Jadi kalau 1 bulan berarti Rp40.000. Tabel sebelah kanan aku buat tanggal untuk hari Jumat. Jika aku sudah melakukan tujuan aku, tinggal kasih warna kotaknya sesuai dengan tanggal. Begitu juga untuk sedekah air minum 1 dus tiap hari Jumat. Karena harga 1 dus air minum di sini Rp13.000 sampai Rp15.000, makanya sedekah ini aku anggarkan Rp15.000. Sebenarnya sedekah ini adalah ide dari suami. Jadi setiap hari Jumat beliau membeli air minum 1 dus dan ditaruh di masjid. Perlu diketahui, aku tidak ada maksud pamer, tetapi berharap semoga bisa memberikan hal positif dan bisa menginspirasi. Untuk sedekah lain-lain bisa dilakukan kapanpun dan diberikan kepada siapapun yang menurut kalian pantas untuk menerimanya. Bisa orang tua, saudara, atau orang lain yang membutuhkan. Di sebelah kiri bawah aku tuliskan ayat Al-Quran sebagai pengingat untuk selalu bersedekah, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakan, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Keuntungan, tabel pertama berisi total keuntungan dari hasil penjualan. Tabel berikutnya berisi tujuan dari keuntungan hasil penjualan yang aku anggarkan semuanya untuk tabungan. Apa saja tabungannya? Yang pertama adalah arisan, dana tak terduga, haji, pendidikan anak, persiapan adik menikah, korban, dan rumah. Untuk nominal yang ditabung bervariasi, tergantung besar kecilnya keuntungan hasil penjualan produk dan prioritas tabungan. Ada kalanya di bulan tertentu tidak menabung untuk tabungan korban atau tabungan yang lainnya. Ada kalanya juga di bulan tertentu hanya menabung untuk pendidikan anak sebesar Rp10.000. Hal itu tidak menjadi masalah, yang penting bersyukur atas apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Penting kita sudah mempunyai tujuan yang jelas untuk tabungan apa kita gunakan, sehingga bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih giat bekerja. Di akhir tabel aku buat catatan untuk penyemangat, yang intinya apapun yang kita lakukan sekarang adalah untuk kebaikan kita di masa depan. Demikian video aku kali ini, semoga bisa menginspirasi dan memotivasi. Dukung channel aku dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kalian telah menonton video aku sampai selesai. Terima kasih. Bye-bye.